السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah yang lalu telah disebutkan mengenai Hadrat Ka'ab bin Malik dan para sahabat lainnya yang tertinggal dalam Ghazwah Tabuk, dan juga ketidaksenangan Rasulullah SAW tentangnya. Mengenai hal ini, Hazrat Muslih Maud juga telah bersabda dan memberikan nasihat kepada jemaat dalam membahas ini. Beliau bersabda, dalam hadis disebutkan bahwa 3 orang mukmin juga tidak ikut serta dalam perang ini. Di antara mereka ada satu yang rincian panjang tentangnya terdapat dalam hadis. Sahabat itu, yakni Hazrat Ka'ab, berkata, ketika saya menemui Rasulullah SAW, setelah beliau kembali, saya bertanya kepada orang-orang, tolong ceritakan apakah ada orang lain yang tertinggal yang datang ataukah tidak, dan alasan apa yang mereka kemukakan, serta bagaimana perlakuan terhadap mereka. Mereka memberitahu bahwa orang-orang yang datang langsung meminta maaf serta berkata, wahai Rasulullah SAW, berdoalah untuk pengampunan kami. Maka beliau SAW berdoa untuk mereka. Sahabat itu, yakni Hadrat Ka'ab, berkata, saya berpikir bahwa saya juga akan memberikan suatu alasan. Tetapi kemudian suatu pemikiran datang kepada saya dan saya bertanya kepada para sahabat, siapa-siapa saja yang telah datang? Ketika mereka menyebutkan nama-nama, semuanya adalah orang munafik. Hanya 2 orang mukmin yang namanya mereka sebutkan, di mana mereka memberitahu bahwa keduanya tidak memberikan alasan apapun, melainkan mengakui kesalahan mereka. Kemudian saya berkata dalam hati, mengapa saya harus bergabung dengan orang-orang munafik? Lebih baik daripada memberikan alasan-alasan yang pada hakikatnya tidak dapat disebut alasan, saya terus terang mengatakan bahwa saya telah salah dan Anda boleh memperlakukan saya sebagaimana Anda kehendaki. Maka ketika keyakinan ini datang, saya memutuskan untuk mengakui kesalahan, dan dengan demikian Allah Ta'ala menyelamatkan saya dari termasuk di antara orang-orang munafik. Maka saya pergi dan berkata terus terang kepada Rasulullah SAW, adalah kemalasan dan kelalaian saya yang menyebabkan saya tidak ikut serta dalam perang dan tidak ada alasan lain. Atas hal itu beliau SAW bersabda, hingga datang putusan dari Allah Ta'ala mengenai kalian, hubungan dengan kalian akan diputuskan. Nama sahabat ini adalah Ka'ab bin Malik. Hazrat Ka'ab menuturkan, kami sangat menderita karena hukuman ini, sebab di Madinah semuanya adalah orang Muslim, dan bahkan di antara orang-orang munafik pun tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya. Saya telah menyampaikan rincian kisah ini secara singkat dalam khutbah sebelumnya. Beliau, Hazrat Muslih Maud, telah menyampaikan hal ini dalam khutbah, dan kemudian sebagaimana saya sampaikan, beliau juga menasihati jemaat. Hazrat Muslih Maud bersabda, di sini, yakni di Qadian, saya telah menyaksikan, ini adalah tahun 1936, bahwa orang-orang yang dilarang untuk diajak berbicara, yakni mereka yang mendapat hukuman, mereka juga pergi ke rumah-rumah Ahmadi di lingkungan mereka. Para Ahmadi di daerah itu entah tidur atau tidak tahu, mereka bahkan tidak menyadarinya. Beberapa orang Ahmadi di sini memelihara ular-ular, tetapi hendaklah mereka ingat bahwa ular-ular ini tidak dapat menggigit Allah, tidak pula Rasulnya, dan tidak pula Khalifah. Ular-ular ini akan menggigit mereka yang memeliharanya. Kami, berkat karunia Allah Ta'ala, terlindungi. Sebab kepada hamba yang Dia telah pilih untuk berada di bawah lindungannya, siapa yang dapat menggigitnya? Ular-ular ini akan menggigit mereka yang dapat mereka gigit. Dan sayang sekali bahwa mereka, sambil menyaksikan, bersikap acuh tak acuh terhadap gerakan ular-ular ini. Pada masa itu muncul beberapa fitnah yang menyebabkan beliau harus mengatakan hal ini. Singkatnya, di Madinah, beliau bersabda lebih lanjut bahwa di Madinah tidak ada seorang munafik pun yang dapat berbicara dengan mereka. Hazrat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, beberapa hari setelah perintah ini diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda
bahwa istri dan anak-anak mereka pun harus berpisah dari mereka. Di antara kami bertiga, seorang sahabat yang sudah tua, istrinya pergi ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, suami saya sudah mendekati wafatnya. Dia sudah tidak sanggup makan dan tidak dapat tidur. Dan karena usianya yang lanjut, setiap saat dia membutuhkan bantuan. Untuk hubungan suami istri, dia sudah tidak mampu lagi. Dan jika Anda mengizinkan, saya akan membantunya untuk urusan makan dan minum." Beliau bersabda, "Baiklah, izin sebatas itu diberikan." Atas hal ini terpikir oleh saya, Hazrat Ka'ab berkata, "Mengapa saya tidak berusaha untuk mendapatkan izin seperti itu untuk diri saya sendiri?" Tetapi kemudian terpikir bahwa dia sudah tua sedangkan saya masih muda. Melakukan hal seperti itu tidaklah pantas bagi saya. Atas hal ini saya berkata kepada istri saya, "Pergilah engkau ke rumah orang tuamu. Jangan sampai terjadi bahwa saya memanggilmu dan engkau menolak. Saya sangat tidak yakin bahwa akan ada orang lain yang akan berbicara dengan saya." Ya, karena cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW, saya tetap berpikir bahwa melihat penderitaan saya, beliau pasti akan merasa kasihan. Oleh karena itu, saya pergi ke majelis beliau dan dengan jelas mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian saya memperhatikan apakah bibir beliau bergerak atau tidak. Tetapi beliau tidak menjawab dan saya bangkit dengan gelisah. Lalu pulang sambil berpikir bahwa bibir beliau pasti bergerak, tetapi saya tetap tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, pada saat itu saya bangkit dari majelis dan pergi. Kemudian kembali lagi dan dengan jelas mengucapkan Assalamualaikum, lalu memperhatikan bibir beliau lagi. Kemudian saya bangkit dan pulang, lalu pergi lagi, tetapi beliau tidak menjawab. Ya, beliau terkadang melirik ke arah saya dengan ujung mata. Hazrat Ka'ab menuturkan, ketika sudah banyak hari berlalu, saya pergi ke rumah sepupu saya. Dia sangat dekat kepada saya. Saya berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, engkau adalah penjaga rahasiaku. Kita berdua selalu bersama dan tidak ada satupun urusan kita yang tersembunyi satu sama lain. Engkau sangat tahu bahwa saya adalah seorang muslim yang tulus dan tidak ada satupun kemunafikan dalam diriku. Hari ini saya datang kepadamu dengan gelisah untuk bertanya, katakanlah apakah saya seorang munafik?" Tetapi dia tidak memberikan jawaban apapun dan hanya mengangkat pandangannya ke arah langit, yang maksudnya adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Hazrat Ka'ab menuturkan, ketika saudara seperti itu yang adalah penjaga rahasiaku memberiku jawaban ini, saya merasakan bahwa bumi telah menjadi sempit bagiku, dan dengan gelisah saya keluar lalu berjalan dengan tidak menentu menuju kota. Ketika sampai di dekat kota, seorang laki-laki mendekatiku dan bertanya, "Apakah engkau si Fulan?" Saya berkata, "Ya." Maka dia memberiku sebuah surat bahwa ini dikirim oleh Raja Fulan. Ia adalah seorang raja Kristen Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Saya membukanya dan membacanya. Di dalamnya tertera, "Kami tahu bahwa engkau adalah pemimpin Arab dan Muhammad SAW telah menghinakanmu, padahal seharusnya engkau dihormati. Jika engkau datang kepadaku, maka aku akan memperlakukanmu dengan cara yang layak bagimu." Hazrat Ka'ab menuturkan, saudaraku telah memberiku jawaban yang membuatku sangat gelisah, yaitu ketika pergi ke kebun saudara sepupu. Ketika melihat surat itu, aku seperti terkena serangan jantung, dan aku berpikir bahwa ini adalah serangan terakhir setan. Jangan sampai kakiku tersandung. Dan aku berkata kepada utusan raja itu, "Ikutlah aku." Di suatu tempat ada seorang laki-laki yang menyalakan tungku. Aku merobek surat itu berkeping-keping dan melemparkannya ke dalam api dan berkata kepadanya, "Katakanlah kepada rajamu bahwa ini adalah jawabannya." Ini adalah saat-saat terakhir ujian dan kesulitan baginya. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat-Nya dan berfirman kepada Rasulullah SAW bahwa kesalahan mereka dimaafkan. Hazrat Muslim Maud di suatu tempat lagi bersabda, kisah Ka'ab bin Malik betapa penuh pelajaran. Beliau ikut bersama Nabi SAW dalam seluruh peperangan. Dalam Fatah Mekah pun, ia ikut bersama beliau, tetapi dalam Ghazwah Tabuk ia tertinggal karena kemalasan. Nabi SAW memberikan hukuman yang sangat keras kepadanya, sehingga beliau tidak menjawab salamnya. Seluruh kaum muslimin dilarang berbicara dengannya, bahkan istrinya pun dipisahkan darinya. Dalam keadaan seperti itu, utusan Raja Ghassan datang kepadanya dengan membawa surat yang di dalamnya tertera
bahwa Tuanmu tidak menghargaimu, maka datanglah kepadaku. Hazrat Ka'ab lalu melemparkan surat itu ke dalam tungku dengan mengatakan bahwa ini adalah serangan terakhir setan dan berkata kepada utusan itu, sampaikanlah pesan ini kepada rajamu. Hazrat Muslim Maud bersabda, akan tetapi orang-orang zaman sekarang ini, jika kini dilakukan investigasi terhadap mereka, jika dimintai pertanggungjawaban, mereka berkata bahwa pengabdian kami tidak dihargai, jasa kami tidak diakui. Harus diingat bahwa peraturan dan perkhidmatan adalah hal yang terpisah. Dan untuk menegakkan peraturan, siapapun yang melakukan kesalahan akan dimintai pertanggungjawaban, siapapun dia. Oleh karena itu, sesuai perintah Allah, berusahalah demi agama dengan sedemikian rupa sehingga setan pun menjauh lari, tetapi jangan sekali-kali melakukannya agar kamu dipuji. Dan setelah berkhidmat, jangan berpikir bahwa kesalahan-kesalahan kita tidak akan dipertanyakan. Kemudian janganlah menyombongkan kebaikan di hadapan Allah. Janganlah berbuat dengan mannau wala aza, mengharap pamrih dan menyakiti. Khidmatilah Islam dengan segala cara. Janganlah menganggapnya sebagai ihsan, tapi berkhidmatlah. Inilah semangat yang harus ada untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah kutipan dari khutbah-khutbah awal khilafat pada tahun 1936. Perjalanan Ghazwah Tabuk terbukti menjadi perjalanan yang penuh hikmah dan keberkatan, yang akhirnya kewibawaan kaum muslimin tertanam kuat di seluruh Arab, dan dalam waktu singkat bendera Arab mulai berkibar di seluruh Arab. Maka mengenai hal ini juga Hazrat Muslim Maud telah menerangkan, beliau bersabda, setelah kembali dari Tabuk, penduduk Taif juga datang dan menerima ketaatan. Sebelumnya mereka berperang, kini mereka, suku-suku Arab datang berangsur-angsur, meminta untuk masuk ke dalam pemerintahan Islam. Dan dalam waktu yang singkat, bendera Islam berkibar di seluruh Arab. Setelah kepulangan, juga terjadi sebuah syariah yang disebut Syariah Hazrat Khalid bin Walid menuju Najran, menuju Banu Abdul Madan, yang adalah cabang Banu Haris bin Ka'ab. Abdul Madan yang kepadanya dinisbatkan nama suku tersebut adalah kakek moyang Banu Haris dan namanya adalah Amr bin Yazid. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, syariah ini terjadi pada Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Sedangkan menurut Ibnu Hisham, syariah ini terjadi pada Rabiul Akhir atau Jumadul Ula tahun 10 Hijriah. Dalam Siratun Nabi, Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menyebutkan tanggal syariah Khalid bin Walid menuju Najran sebagai Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Khalid agar sebelum berperang berusaha 3 kali untuk bertablik dan mengajak mereka memeluk Islam. Jika mereka menerima, maka itu lebih baik. Jika tidak, maka berperanglah. Artinya, jika mereka berusaha untuk berperang, maka kamu tetap 3 kali bertablik mengajak mereka untuk menerima ajaran Islam. Jika setelah itu mereka tetap ingin berperang, maka barulah baik. Berperanglah dengan mereka. Maka Hazrat Khalid melakukan hal demikian dan semua orang tersebut menjadi Muslim. Kemudian Hazrat Khalid menetap di tengah-tengah mereka, yakni melakukan tablik. Jadi mereka tidak pergi untuk berperang, dan akhirnya mereka menjadi Muslim. Hazrat Khalid menetap di tengah-tengah mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang telah diperintahkan oleh Huzur SAW kepada Hazrat Khalid. Setelah itu Hazrat Khalid mengirimkan sebuah surat kepada Huzur SAW, mengirimkannya kepada Hazrat Muhammad Rasulullah SAW dan menulis, kepada Hazrat Muhammad Rasul Allah SAW dari Khalid bin Walid. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Saya memuji sanjung Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Amma ba'du. Selanjutnya, wahai Rasulullah, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada Anda. Anda SAW telah mengutus saya menuju Banu Haris dan memerintahkan saya agar selama 3 hari saya memberikan ajakan menyeru kepada Islam
kepada mereka. Kemudian jika mereka menerima Islam, maka saya tinggal di tengah-tengah mereka dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Islam, Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul. Dan jika mereka tidak menerima Islam, maka saya berperang dengan mereka. Di sini beberapa hal tidak disebutkan secara rinci atau ada tertera di tempat lain. Tetapi sesungguhnya Islam tidaklah diterima dengan pemaksaan dan kekerasan. Maksudnya adalah jika bahkan membuat perjanjian dengan mereka pun tidak dapat terwujud dan harus berperang, maka kalian diizinkan untuk berperang dengan mereka. Maka Hazrat Khalid berkata, saya datang kepada mereka dan sesuai dengan perintah Anda, selama 3 hari saya mengajarkan Islam kepada mereka dan mengirimkan pasukan berkuda kepada mereka dengan seruan, wahai Banu Haris, terimalah Islam maka kalian akan selamat. Maka orang-orang menerima Islam dan menahan diri dari peperangan. Jadi para sahabat melakukan tablik dan Islam pun diterima. Dari kalimat ini juga telah sangat jelas bahwa para sahabat tidak berperang, mereka tidak memulai peperangan. Mereka juga tidak pergi untuk berperang, mereka pergi untuk bertablik dan mereka melakukannya. Kemudian Hazrat Khalid menulis, sekarang saya menetap di tengah-tengah mereka dan mengajarkan kepada mereka perintah-perintah dan larangan agama serta hukum-hukumnya. Selanjutnya saya akan melaksanakan perintah apapun yang akan dikeluarkan dari sisi Anda sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum ya Rasulullah warahmatuhu wabarakatuh. Huzur sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab surat Hazrat Khalid ini bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Salam dari Muhammad Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Amma ba'du. Suratmu bersama utusanmu telah sampai kepada kami, dan kami mendapat kabar bahwa Banu Haris telah menerima Islam dan sebelum perang memberikan kesaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini adalah petunjuk Allah yang telah Dia karuniakan kepada mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira tentang pahala Allah dan berilah peringatan kepada mereka tentang azab Allah, dan bawalah beberapa orang dari mereka bersamamu. Lalu datanglah menghadap kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Khalid setelah melihat perintah ini membawa beberapa orang dari Banu Haris dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Nama-nama mereka yang dibawa adalah Qais bin Husain, Yazid bin Abdul Madan, Yazid bin Mu'jal, Abdullah bin Qarad, Shaddad bin Abdullah, Amr bin Abdullah. Ketika orang-orang ini menghadap ke hadapan Rasulullah SAW, beliau SAW setelah melihat mereka bersabda, siapakah orang-orang ini? Sepertinya mereka orang-orang India. Dijawab, wahai Rasulullah SAW, mereka ini berasal dari Banu Haris. Orang-orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, saya juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya adalah utusannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah orang-orang yang ketika berperang dengan musuh kalian, kalian mengusir mereka. Orang-orang itu tetap diam, tidak seorang pun dari mereka maju ke depan, yakni tidak ada yang berbicara. Rasulullah SAW mengulanginya untuk kedua kalinya. Namun mereka tetap diam, tidak seorang pun dari mereka maju, tidak ada yang menjawab. Rasulullah SAW mengulanginya untuk ketiga kalinya juga, namun tidak seorang pun dari mereka yang maju ke depan, hingga Rasulullah SAW mengulanginya untuk keempat kalinya. Ketika kalian berperang dengan musuh, maka kalian mengusir musuh, yakni ini adalah kebiasaan kalian, bahwa kalian menganggap diri kalian sangat kuat. Pada saat itu Yazid bin Abdul Madan menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, ya, kami adalah orang-orang yang ketika berperang dengan seseorang, maka kami akan mengusir mereka. Dan hingga 4 kali ia menyampaikan hal yang sama, yakni kami adalah orang-orang yang sangat pemberani dan berani dalam perang. Namun di sini hal ini telah terjadi. Rasulullah SAW bersabda, jika Khalid tidak menulis surat kepada saya bahwa kalian telah menerima Islam, maka saya akan menjatuhkan kepala-kepala kalian di bawah kaki kalian.
Yazid bin Abdul Madan menyampaikan, kami tidak bersyukur kepada Anda atau kepada Khalid. Baru saja menerima Islam, ia berkata demikian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu kepada siapa kalian bersyukur? Ia menyampaikan, wahai Rasulullah, kami bersyukur kepada Allah yang telah memberi kami petunjuk melalui Anda. Ia juga memberikan jawaban yang sangat baik. Beliau SAW bersabda, kalian berkata benar. Kemudian beliau bersabda, beritahukanlah apa sebabnya kalian pada zaman jahiliyah dapat mengalahkan lawan kalian. Kemudian mereka menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, kami berkumpul bersama dan berperang dengan musuh. Mereka sebelumnya memahami bahwa dengan bersatu, mereka pasti akan mendapat kemenangan dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan mereka. Namun ketika Islam datang, dan Islam menyatukan semua suku, dan berbagai suku juga menjadi satu jiwa, maka sekarang mereka memahami bahwa orang-orang Islam ini juga bersatu, dan yang terbaik adalah mereka tidak berperang menghadapi Islam. Bahkan bukan hanya tidak berperang, tetapi juga menerima Islam karena inilah agama yang benar. Rasulullah SAW lalu menetapkan Qais bin Husain sebagai Amir Banu Haris dan memberangkatkan mereka pada akhir bulan Syawal atau awal Zulqa'dah. 4 bulan setelah orang-orang ini sampai ke kaumnya, Rasulullah SAW wafat. Gazwah terakhir Rasulullah SAW adalah Gazwah Tabuk, dan pasukan atau sariyah terakhir yang beliau kirim adalah pasukan Usamah. Rincian pasukan Hazrat Usamah telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang mereka dan dalam pembahasan tentang Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun saya akan menyebutkannya di sini secara singkat dengan sedikit latar belakang. Terdapat riwayat dalam Bukhari, diriwayatkan dari Hazrat Anas bin Malik bahwa Nabi SAW memberitahukan kepada orang-orang tentang wafatnya Hazrat Zaid, Hazrat Ja'far dan Hazrat Abdullah bin Rawaha. Sebelum berita tentang mereka sampai kepada semua orang, beliau bersabda, Zaid mengambil bendera. Sebelum ini, sebelum pasukan Usamah telah pergi satu pasukan lain, Hazrat Zaid mengambil bendera dan syahid. Kemudian Hazrat Ja'far mengambilnya dan ia juga syahid. Kemudian Hazrat Ibnu Rawaha mengambil bendera dan ia juga syahid. Dan air mata mengalir dari mata beliau. Akhirnya salah satu pedang dari pedang Allah, Khalid bin Walid, mengambil bendera hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya atas musuh-musuh tersebut. Setelah kembali dari Hujjatul Wada, ketika Nabi SAW tiba kembali di Madinah Munawwarah, pada saat itu penduduk Madinah tidak lagi menghadapi ancaman musuh dari arah selatan, tetapi dari arah utara masih ada ancaman dari bangsa Romawi, karena orang-orang Kristen ini masih sangat bangga dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, serangan dari pihak mereka dapat terjadi kapan saja. Selain itu, pembalasan untuk para syuhada perang Mu'tah juga masih tertunda. Dalam perang tersebut, berkat keahlian Hazrat Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin berhasil kembali ke Madinah. Rasulullah SAW tidak lama berada di Madinah setelah selesai dari haji. Beberapa hari kemudian, beliau memerintahkan sebuah pasukan di bawah komando Hazrat Usamah bin Zaid untuk menyerang Syam. Persiapan pasukan Usamah selesai pada hari Sabtu, 2 hari sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Sementara permulaan dibentuknya pasukan ini adalah sejak sebelum beliau sakit. Beliau SAW memerintahkan persiapan perang melawan bangsa Romawi pada akhir bulan Safar. Hazrat Usamah dipanggil dan beliau SAW bersabda, berangkatlah menuju tempat kesyahidan ayahmu. Hazrat Zaid telah disyahidkan dalam perang sebelumnya. Beliau SAW bersabda, pergilah ke sana dan injaklah mereka dengan kuda-kuda, yakni musnahkanlah musuh-musuh dengan pasukan berkuda. Aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin pasukan ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, injak-injaklah Balqa dan Darum dengan kuda. Balqa adalah sebuah wilayah yang terletak di negeri Syam, yang berada di antara Damaskus dan Wadi'ul Qura. Darum adalah sebuah tempat di Palestina setelah Gaza di jalan menuju Mesir. Dan ketika memerintahkan keberangkatan menuju negeri Syam, beliau SAW bersabda, kemudian seranglah Abna saat fajar.
Abna adalah nama sebuah tempat di Syam di arah Balqa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjalanlah dengan cepat supaya kalian tiba sebelum berita sampai kepada mereka. Maka jika Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada kalian, persingkatlah tinggal di sana dan bawalah penunjuk jalan bersama kalian. Dan utuslah para pemberi kabar dan mata-mata mendahului kalian." Rasulullah SAW mengikatkan sebuah bendera untuk Hazrat Usama dengan tangan beliau sendiri, kemudian bersabda, "Berjihadlah dengan nama Allah di jalannya, dan berperanglah melawan mereka yang mengingkari Allah, dan janganlah berkhianat. Janganlah membunuh anak-anak dan perempuan, dan janganlah menginginkan pertemuan dengan musuh." Kalimat ini juga menunjuk bahwa bagaimana menghadapi bahaya musuh, yakni jika musuh menyerang maka harus dihadapi, tetapi kalian tidak boleh menginginkan pertemuan dengan musuh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, barangkali kalian diuji karenanya, tetapi kalian berdoalah, 'Ya Allah, Engkau cukuplah bagi kami dalam menghadapi mereka sebagaimana Engkau kehendaki, dan jauhkanlah kami dari peperangan dengan mereka.'" Doa ini juga diajarkan oleh beliau bahwa berperang tidaklah wajib. Jika perang dapat dihindari maka hindarilah. Tetapi meskipun demikian, jika perang terjadi dan mereka berkumpul serta memprovokasi, maka wajib atas kalian bersikap tenang dan diam. Kemudian berperanglah dengan tenang dan penuh wibawa, dan janganlah kalian saling bertengkar. Jika tidak, kalian akan menjadi pengecut dan kewibawaan serta keagungan kalian akan hilang. Ciptakanlah persatuan dalam diri kalian dan berdoalah, "Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, dan mereka pun hamba-hambamu. Dahi kami dan dahi mereka berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dan hanya Engkaulah yang dapat mencukupi kami menghadapi mereka. Dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang-pedang." Hazrat Usama keluar membawa bendera yang telah diikatkan oleh Rasulullah SAW dan menyerahkannya kepada Hazrat Buraidah bin Husayb, serta mengumpulkan pasukan di tempat Juruf. Juruf adalah sebuah tempat yang berjarak 3 mil ke arah utara dari Madinah. Tidak ada seorang pun yang tersisa dari kalangan tokoh-tokoh terhormat Muhajirin dan Ansar, melainkan telah dipanggil untuk peperangan ini. Di antara mereka adalah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, Hazrat Sa'ad, Hazrat Sa'id bin Zaid, Hazrat Qatadah, Hazrat Salma. Semuanya ditempatkan di bawah komando Hazrat Usama. Beberapa orang mulai membicarakan hal ini dan berkata, "Anak muda ini sedang dijadikan pemimpin atas para muhajirin yang utama. Di antara mereka terdapat para sahabat yang sangat besar. Namun seorang anak muda dijadikan pemimpin atas mereka." Mendengar perkataan ini, Rasulullah SAW menjadi sangat marah. Berita ini sampai kepada beliau. Beliau mengikatkan kepala beliau dengan sehelai sapu tangan. Beliau naik mimbar dan bersabda, "Wahai manusia, telah sampai kepadaku pembicaraan sebagian dari kalian mengenai pengangkatan Usama sebagai pemimpin. Jika kalian keberatan atas pengangkatanku terhadap Usama sebagai pemimpin, maka sebelum ini kalian juga telah keberatan atas pengangkatan ayahnya sebagai pemimpin olehku. Demi Allah, dia juga layak untuk memimpin, dan setelahnya anaknya pun layak untuk memimpin. Dia termasuk di antara orang-orang yang paling kucintai, dan sesungguhnya keduanya adalah orang-orang yang dapat diharapkan segala macam kebaikan dan kebajikan dari mereka. Maka peganglah nasihat kebaikan untuknya, yaitu Usama, karena dia termasuk di antara orang-orang terbaik dari kalian." Kaum muslimin yang akan berangkat bersama Hazrat Usama, mereka berpamitan kepada Rasulullah SAW dan pergi menuju tempat Juruf untuk bergabung dengan pasukan. Saat itu penyakit Rasulullah SAW semakin parah, namun beliau terus menekankan agar pasukan Usama diberangkatkan. Pasukan ini harus berangkat bagaimanapun juga. Pada hari Minggu, rasa sakit Rasulullah SAW semakin bertambah. Hazrat Usama kembali dari pasukan. Saat itu beliau SAW dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika penyakit semakin parah dan Hazrat Usama mendapat kabar, maka ia pun kembali. Pada saat itu orang-orang telah memberikan obat kepada beliau, yakni Rasulullah SAW. Hazrat Usama menundukkan kepala dan mencium beliau SAW. Beliau tidak dapat berbicara, namun beliau mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan meletakkannya di atas kepala Hazrat Usama. Hazrat Usama berkata, "Saya memahami bahwa beliau sedang mendoakan saya." Hazrat Usama kembali ke arah pasukan. Pada hari Senin, Hazrat Usama kembali lagi menemui Rasulullah SAW. Saat itu beliau sudah mulai pulih. Beliau bersabda kepada Usama, "Berangkatlah dengan keberkatan Allah Ta'ala."
Hazrat Usama mohon izin dari Rasulullah SAW dan berangkat menuju pasukannya serta memerintahkan semuanya untuk berangkat. Ketika Hazrat Usama baru saja bermaksud untuk berangkat, saat itu datang seorang kerabat dari pihak ibu beliau membawa pesan bahwa saat-saat terakhir Rasulullah SAW tampak sudah dekat. Mendengar ini, Hazrat Usama menghadap Rasulullah SAW. Hazrat Umar serta Hazrat Abu Ubaidah juga ikut bersama, dan saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut. Tidak lama kemudian beliau wafat, yang menyebabkan pasukan kaum muslimin kembali dari tempat Juruf ke Madinah. Dan Hazrat Buraidah bin Husayb membawa bendera Hazrat Usama dan menancapkannya di pintu rumah Rasulullah SAW. Menurut satu riwayat, ketika pasukan Hazrat Usama berada di Zu Khushub, Rasulullah SAW telah wafat. Zu Khushub juga terletak pada jarak perjalanan 1 malam dari Madinah. Lembah ini berada di jalan menuju Syam. Namun bagaimanapun juga semua orang ini kembali. Ketika Hazrat Abu Bakar telah menerima baiat kaum muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka Hazrat Abu Bakar memerintahkan kepada Hazrat Buraidah bin Hasib agar mengambil bendera dan pergi menuju rumah Hazrat Usama supaya ia berangkat menuju tujuannya. Hazrat Buraidah membawa bendera tersebut ke tempat pasukan berada. Jumlah pasukan ini disebutkan ada 3.000 orang. Di antaranya 1.000 adalah pasukan berkuda, dan menurut satu riwayat lain, Hazrat Usama bin Zaid dikirim ke arah Syam bersama 700 orang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada hari kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW, Hazrat Abu Bakar mengumumkan bahwa misi Hazrat Usama akan tetap diselesaikan. Tidak ada seorang pun dari pasukan Hazrat Usama yang diperbolehkan tinggal di Madinah, melainkan mereka semua harus bergabung dengan pasukannya di Juruf. Hazrat Muslim Maud bersabda, ketika Rasulullah SAW wafat, maka seluruh Arab menjadi murtad, dan bahkan sosok-sosok pemberani seperti Hazrat Umar dan Hazrat Ali pun menjadi gelisah melihat fitnah ini. Rasulullah SAW menjelang wafatnya telah menyiapkan pasukan untuk menyerang wilayah Romawi dan mengangkat Hazrat Usama sebagai pemimpinnya. Pasukan ini belum berangkat ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian ketika setelah kewafatan beliau SAW, Arab menjadi murtad, maka para sahabat berpikir bahwa jika pada saat pemberontakan seperti ini, pasukan Hazrat Usama tetap dikirim untuk menyerang wilayah Romawi, maka yang tertinggal di Madinah hanyalah orang-orang tua, anak-anak dan para wanita, dan tidak akan ada pengaturan untuk penjagaan Madinah. Oleh karena itu mereka mengusulkan agar para sahabat yang senior pergi menghadap Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan memohon kepada beliau agar menahan keberangkatan pasukan ini sampai pemberontakan mereda. Maka Hazrat Umar dan para sahabat senior lainnya menghadap beliau dan mereka mengajukan permohonan agar pasukan ini ditahan sampai pemberontakan berakhir. Ketika Hazrat Abu Bakar mendengar hal ini, beliau menjawab dengan sangat marah, "Apakah kalian menginginkan bahwa setelah kewafatan Rasulullah SAW, putra Abu Kahafah, yaitu Hazrat Abu Bakar, melakukan pekerjaan pertamanya dengan perintah ini, yaitu menahan pasukan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikirim?" Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, sekalipun pasukan musuh menyerbu masuk ke Madinah dan menyeret jenazah wanita-wanita muslim, maka saya tetap tidak akan menahan pasukan yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW untuk dikirim." Keberanian dan keteguhan hati ini muncul dalam diri Hazrat Abu Bakar karena Allah Ta'ala berfirman, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar." Sebagaimana ketika kabel yang biasa ketika disambungkan dengan listrik maka timbul kekuatan yang luar biasa di dalamnya, maka demikian pula sebagai hasil dari hubungan dengan Rasulullah SAW, para sahabat beliau juga menjadi perwujudan asyidda'u 'alal kuffar. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam karya beliau Sirrul Khilafah menyatakan mengenai pengiriman pasukan Hazrat Usama. Ibnu Asir telah menulis dalam kitab sejarahnya bahwa ketika Rasulullah SAW wafat dan berita wafat beliau sampai ke Mekah dan gubernurnya yakni Attab bin Asid
maka atap bersembunyi dan Mekah bergoncang dan hampir saja penduduknya murtad. Beliau alaihissalatu wassalam menulis, orang-orang Arab menjadi murtad di setiap suku, baik rakyat biasa maupun orang-orang terkemuka, mereka menjadi murtad. Kemunafikan menjadi tampak dan orang-orang Yahudi serta Nasrani mulai mengangkat-angkat leher mereka untuk melihat, yaitu mereka sedang melihat bahwa sekarang kaum muslim telah menjadi lemah sehingga kita dapat menyerang. Dan keadaan kaum muslim saat itu karena wafatnya nabi mereka serta karena sedikitnya jumlah mereka dan banyaknya musuh menjadi seperti kondisi kambing domba di malam yang hujan, yaitu mereka basah kuyup dan tidak mampu bergerak. Atas hal ini, beberapa orang berkata kepada Hazrat Abu Bakar, orang-orang ini hanya menganggap pasukan Usama sebagai pasukan kaum muslim, dan sebagaimana yang Anda lihat, orang-orang Arab telah memberontak terhadap Anda, maka tidaklah pantas Anda memisahkan jemaat kaum muslim ini dari Anda. Atas hal ini, Hazrat Abu Bakar bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sekalipun aku yakin bahwa binatang buas akan menyergapku, aku tetap akan mengirim pasukan Usama sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW tidak dapat aku batalkan. Singkatnya, beliau menegakkan dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW dengan sepenuhnya. Dan beliau memerintahkan para sahabat yang tergabung dalam pasukan Hazrat Usama untuk kembali bergabung dalam pasukan tersebut. Beliau bersabda, setiap orang yang sebelumnya tergabung dalam pasukan Usama dan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bergabung di dalamnya, sama sekali tidak boleh tertinggal, dan saya juga tidak akan mengizinkannya untuk tertinggal. Sekalipun ia harus berjalan kaki, ia harus tetap berangkat bersama pasukan tersebut. Alhasil tidak seorang pun yang tertinggal darinya, yakni semuanya berangkat. Bagaimanapun, mengenai pengiriman pasukan ini oleh Hazrat Abu Bakar, tertera juga bahwa ketika pasukan Usama berkumpul di tempat bernama Juruf sesuai perintah Hazrat Abu Bakar, maka Hazrat Abu Bakar sendiri pergi ke sana dan beliau melakukan pemeriksaan terhadap pasukan tersebut serta mengaturnya. Mengenai hal ini juga disebutkan bahwa Hazrat Abu Bakar bersabda kepada Hazrat Usama, jika Anda menganggap lebih baik, maka tinggalkanlah Hazrat Umar untuk membantu saya dalam urusan-urusan saya. Hal ini karena Hazrat Umar juga tergabung dalam pasukan tersebut, maka Hazrat Usama pun memberikan izin. Setelah peristiwa ini, setiap kali Hazrat Umar bertemu dengan Hazrat Usama, bahkan setelah terpilih menjadi khalifah, beliau menyapa dengan mengatakan, Assalamualaikum ya ayyuhal amir. Dan sebagai jawabannya, Hazrat Usama juga mengatakan, Ghafarallahu laka. Hazrat Abu Bakar memberikan petunjuk kepada Hazrat Usama, laksanakanlah semua yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Jangan ada kelalaian sedikit pun dalam melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Rincian peperangan ini telah dijelaskan sebelumnya, jadi saya akan melewatkannya. Pasukan ini, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kembali dengan keberhasilan. Musuh pun binasa atau menjadi tawanan. Dalam peperangan ini tidak ada satupun kerugian nyawa dari pihak kaum muslimin. Menurut riwayat-riwayat, pasukan ini kembali ke Madinah setelah berada di luar selama 40 hingga 70 hari. Hazrat Abu Bakar memiliki kecintaan yang begitu mendalam terhadap Rasulullah SAW, sehingga terhadap bendera yang telah diikat sendiri oleh Rasulullah SAW untuk Hazrat Usama, Hazrat Abu Bakar bersabda, bagaimana mungkin Ibnu Abi Quhafah membuka ikatan bendera yang telah diikat sendiri oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, setelah kepulangan pasukan Hazrat Usama, ikatan bendera tersebut tidak dibuka dan bendera itu kemudian tetap berada di rumah Hazrat Usama hingga wafatnya Hazrat Usama. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pembahasan ini selesai tentang gazuah-gazuah dan peperangan-peperangan. Ke depan beberapa segi lain dari sirat kehidupan Nabi akan dibahas. Insya Allah akan saya sampaikan. Pada saat ini saya juga ingin menyampaikan tentang dua orang yang telah wafat dan akan memimpin jenazah mereka setelah ini insya Allah. Yang pertama adalah Azizur Rahman Khalid Sahib.
mubalik jemaat, baru-baru ini wafat di Amerika pada usia 89 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek beliau adalah Hazrat Mia Rang Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Tentang almarhum Azizur Rahman Khalid Sahib masuk ke jamiah adalah, beliau sendiri menuturkan, ketika saya di kelas 7 suatu hari di Ta'limul Islam High School dalam upacara, Hazrat Maulana Qadi Muhammad Nazir Sahib hadir dan memberikan ceramah tentang kebutuhan dan pentingnya memilih wakaf zindagi. Saat itu banyak siswa yang sangat tergerak hatinya oleh ceramah ini. Ketika ceramah selesai, beliau merasakan adanya dorongan untuk mewakafkan hidupnya dan beliau pun langsung pergi ke jamiah. Di sana setelah wawancara singkat, pada tahun 1960 beliau diterima di jamiah dan pada tahun 1969 beliau memperoleh syahid dari jamiah. Setelah lulus dari jamiah, di sini di kurun waktu 9 tahun di jamiah, ini juga dikarenakan beliau mengalami kecelakaan kereta yang menyebabkan beliau mengalami banyak luka. Jadi ada 2 tahun yang terbuang. Tetapi beliau tetap tidak kehilangan semangat dan nyawanya juga selamat. Dan beliau sering mengatakan, berkat doa Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, nyawa saya selamat. Setelah itu, setelah menjadi mubalik, beliau bertugas di Sierra Leone, Nigeria, Ghana, Tanzania, Zanzibar, lalu di Pakistan, di berbagai tempat di mana beliau terus berkhidmat sebagai mubalik. Setelah itu, setelah kembali, beliau mendapat taufik berkhidmat di bawah Tarik Jadid di kantor Wakalat Isyaat Rabwah. Cucu beliau, Hamzah Ubaidullah Sahib, yang adalah seorang mubalik dan baru lulus dari jamiah, menuturkan, almarhum Azizur Rahman Sahib sering menceritakan bahwa di Afrika ada masa ketika beliau hanya memasak beras, menaburkan garam di atasnya dan memakannya, dan tidak ada lauk atau makanan lain. Dan terkadang ada hari-hari ketika bahkan makanan pun tidak tersedia, yakni nasi pun tidak tersedia, dan terkadang harus kelaparan selama beberapa hari. Ini adalah jasa-jasa para mubalik awal yang harus dijadikan teladan oleh para mubalik dan murabbi di masa kini. Anisur Rahman Anas Sahib, putra beliau, menuturkan, beliau tidak pernah membiarkan makanan terbuang sia-sia. Pada saat jalsah juga sering terjadi bahwa alih-alih mengambil makanan di piring, ketika di atas meja ada sisa-sisa potongan roti, beliau memakan itu saja. Beliau berkata bahwa jika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dapat memakan potongan-potongan roti, maka mengapa saya tidak dapat memakannya? Sejak masa muda beliau sudah rutin tahajud. Beliau adalah seorang yang berakhlak baik, ramah, penuh simpati, pekerja keras dan setia. Beliau memiliki ikatan kuat dengan khilafat. Almarhum juga seorang musi. Beliau juga tinggal bersama saya di Ghana ketika saya berada di sana. Dengan kesetiaan yang besar, bekerja keras yang tinggi, dan penuh kesederhanaan, beliau melaksanakan pekerjaan jemaat. Beliau berkhidmat tanpa pamrih. Beliau memiliki 2 putra dan 3 putri serta banyak cucu. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat dan rahmat serta meninggikan derajat-derajatnya. Kedua adalah Mukarram Edi Humaydi Sahib. Beliau dari Indonesia. Beliau pada tanggal 22 November setelah mendapat karunia melaksanakan umrah, tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian akibat penyakit itu, dalam usia 70 tahun wafat di Madinah Munawwarah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau pada tahun 1930-an ketika paman beliau Muhammad Rauf Sahib melakukan baiat melalui Hazrat Maulana Rahmat Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu kakek dari pihak ibu dan ibu beliau juga melakukan baiat. Menantu beliau, Basuki Ahmad Sahib, yang adalah seorang mubalik jemaat, beliau menuturkan, siang malam beliau memiliki keinginan mendalam untuk tablik dan juga beliau berkeinginan untuk mengorbankan nyawa di jalan tablik. Mubalik Sahib menuturkan, kapanpun kami berjumpa, tablik selalu menjadi topik beliau dan cara tablik beliau juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak mubalik. Putri-putri beliau juga menulis, beliau pergi ke masjid sebelum azan dan menghabiskan waktu dalam zikir ilahi. Setiap hari beliau rutin tilawat Al-Quran Karim, membaca terjemahan dan tafsirnya, menandai ayat-ayat yang diperlukan untuk tablik. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Di usia 76 tahun pun,
beliau melakukan perjalanan dengan sepeda motor untuk tablik, dan beliau sering menasihati anak-anaknya, janganlah mengurangi pengorbanan harta. Ini adalah hak Allah. Sedapat mungkin lakukanlah pengorbanan sebanyak-banyaknya, dan hati-hati jangan sampai menggunakan 1 sen pun dari harta jemaat, karena akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin grup beliau selama umrah menulis, selama umrah, beliau senantiasa mengatakan bahwa setelah kembali dari sini, saya akan melakukan tablik dan akan memberitahu orang-orang bahwa anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah melakukan ibadah haji di Mekah. Dokter yang memeriksa beliau ketika beliau jatuh sakit mengatakan, ketika akhirnya beliau wafat, dokter berkata, Allah Ta'ala mencintai kebaikan-kebaikan beliau sehingga mendapat kehormatan dimakamkan di Jannatul Baqi. Ketika wafat di sana, maka pemakaman beliau pun dilakukan di sana di Jannatul Baqi. Sekarang di Pakistan, orang-orang tidak membiarkan kita para Ahmadi memakamkan para Ahmadi di pemakaman, dan jika ada kuburan Muslim lain yang berdekatan, maka mereka berkata jangan mendekati kuburannya, sementara Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada beliau untuk dimakamkan di Jannatul Baqi. Sekarang mereka silakan saja mengeluarkan kuburan beliau dari sana, tetapi apakah mereka memiliki kekuatan sebesar itu? Mereka sendiri yang akan menemui kesudahan mereka sekarang, insya Allah. Yakni para maulwi penentang ini. Sekretaris Tablik Indonesia, Gunawan Wardi Sahib menuturkan, beliau adalah seorang da'i yang berhasil dan sangat bersemangat dan benar-benar menjadikan semboyan ini sebagai bagian dari hidupnya, yaitu jangan sampai ada hari pun berlalu tanpa tablik. Beliau memiliki sebuah sepeda motor tua, dan dengan naik sepeda motor itu beliau bepergian ke desa-desa yang jauh, dan untuk jemaat-jemaat di daerah-daerah yang ada penentangan, di sana pun beliau pergi, dan akhirnya ratusan orang melakukan baiat melalui tablik beliau. Menuturkan, beliau memiliki hubungan yang sangat kuat dengan khilafat. Beliau sosok yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang, dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau meninggalkan 4 putri dan 10 cucu. Sebagaimana telah disebutkan, seorang putra, seorang menantu beliau adalah mubalik jemaat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan magfirat dan rahmat kepada beliau dan meninggikan derajat beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.